Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya bersama sosok yang mungkin sudah kalian kenal, khususnya di dunia olahraga. Saya bilangnya dunia olahraga. Aktivitasnya apa saja? Beliau berprofesi sebagai apa? Nanti kita tanyakan. Selamat pagi, Pak Indra. Saya manggilnya Pak Indra, Om Indra. Boy boleh. Tampangnya tampang boy. Boy. Badannya badan boy. Oke. Pak Indra juga boleh. Pak Indra aja, Pak Indra. Pak Indra ini profesinya itu sama dengan saya, guru, sama-sama gurunya. Cuman bedanya saya masih swasta. Beliaunya sudah pegawai negeri, alhamdulillah. Dan yang lain di sini kenapa saya pengen ngulik Pak Indra, karena beliau bukan guru olahraga. Beliau ini guru bahasa Indonesia, gitu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Monggo, sambil nunggu kopinya. Oh, ini kopinya. Oke, saya coklatnya. Santai saja. Santai. Ini ngomong santai juga, ya. Nanti kita ngomong profesi juga, luas-luas lah. Pak Indra ini guru bahasa Indonesia. Kenapa guru bahasa Indonesia mau aktivitas olahraga yang luar biasa ekstrim bagi kita yang mungkin orang awam? Jadi yang pertama mau saya tanyakan, Pak Indra kabarnya sehat? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya sehari-hari apa? Kesibukan sehari-hari saya ini selain mengajar, punya aktivitasnya adalah di bidang seni. Seni. Saya bisa seni lukis ataupun seni yang diaplikasikan dalam bentuk sebuah karya yang lain. Apa itu? Saya lihat tadi di rumahnya banyak. Nah, ini salah satu karya seni juga. Ya, ini dinamakan tembaga bakar. Handmade tembaga bakar yang dipadukan dengan batu mulia atau batu lambadorit. Ini lambadorit. Lambador. Dulu waktu saya main aki itu labrador apa lambador? Lambadorit. Nama latinnya. Biasanya kan ini ada warna-warna gilap-gilapnya gitu. Iya. Terus ada itu di rumahnya Pak Indra itu ada beberapa kain, bukan batik sih. Cuman apa Pak Indra itu? Itu sebetulnya bukan golongan batik, tapi digolongkan seni ekoprint. Seni yang memadukan daun-daun alami, kemudian kita print pada sebuah lembar kain. Bisa kain sutra, bisa kain katun, bisa jilbab untuk ibu-ibu, cewek-cewek, ya. Nah, itu kita aplikasikan jadi bahan baju atau busana, fashion lah. Ya. Jarang kita temui. Biasanya kan batik, biasanya kita temui kan batik. Ngomong-ngomong soal olahraga, Pak Indra. Ya. Sudah berapa tahun Pak Indra menggeluti olahraga, dan olahraga apa itu? Kalau dilihat dari badannya kan sudah beda. Saya nggak buka jaket nanti takut kalah saingan saya. Oke. Sudah berapa tahun? Kalau di dunia gym sih saya baru memulai kok. Baru memulai itu saya itu di usia 53. 53? 53 Loh, saya baru. Jadi jenengan sekarang usianya berapa? Sekarang 57. 57? Iya. Mau pensiun berarti? 3 tahun lagi dong. 3 tahun lagi. 3 tahun. Tuh, lagi. dengerin. 3 tahun lagi pensiun. Memulai olahraganya tahun 53. Usia 53 baru usia mulai. 53 baru mulai. Jadi, berarti sudah setengah abad lebih ya. Sudah, iya. Setengah abad lebih. Makanya saya malu kalau saya tuh nggak ikut apa yang beliau lakukan, itu malu. Apalagi saya guru olahraga kan ya. Jadi saya tuh motivasi saya tuh termasuk beliau ini, termasuk orang yang menjadikan saya panutan. Termasuk saya juga sempat dilatih juga. Kalau saya di Bojonegoro latihan di gym itu sama Pak Indra juga latihannya luar biasa. Saya aja kalah bebannya. Usia saya baru 29, beliau sudah 50, sekarang 57. Saya ketemu beliau di usia 57, bukan 53. Nanti saya berikan trik dan tipsnya bagaimana kita nanti bisa mengolah badan dengan bagus,
pola hidup yang bagus juga, yang baik, yang bagus tuh yang baik, pola hidup yang baik. Terus hanya cumannya itu memang orang yang belum pernah menggeluti dunia gym itu kadang putusnya tuh karena dia tuh daya minatnya susut. Bosen Daya minat susut, dan tingkat kejenuhan tuh selalu menghantui. Kejenuhan menghantui, dia jenuh. 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 Mungkin karena ketemunya besi aja. Beda kalau di gym ketemu cewek mungkin beda lagi. Beda lagi. Beda. Oh, yang memotivasi apa? Lainnya. Sebenarnya kan orang yang mungkin mohon maaf udah usianya sudah 40 atau 50 ke atas kan mungkin bisa senam atau mungkin betul. jalan kaki, jalan-jalan atau mungkin hanya treadmill saja. Tapi kenapa dengan nyari yang ekstrim-ekstrim? Begini. Saya ketika mengenal sebuah HP itu ada Facebooknya. Oke. Nah di Facebook itu ternyata kita bisa menampilkan sebuah foto. Oke. Nah sebuah foto itu badan saya dulu beratnya itu sekitar 51. Kecil. 51 kan krempeng ya. Nah di situ ketika saya pasang Facebooknya itu, wah badanku kok kayak banci ya, kayak banci rel bengkong atau banci. Perut buncit, badannya kurus, saya tampilkan di Facebook. Jelek amat ini. Kurang enak dilihat lah. Jelek, sangat jelek sekali. Nah di situ saya tuh punya cita-cita. Kalau tampil di medsos, media massa, itu haruslah yang bisa membuat orang itu memberi ada manfaat. Ada manfaat untuk orang lain. Kemudian memberikan didikan pada orang lain. Juga tampilnya harus bagus. Dari situ saya menanamkan di hati itu adalah pohon transformasi. Apa itu? Transformasi harus berubah artinya. Harus ada perubahan. Nah, berapa bulan, berapa tahun saya harus transformasi ke badan ideal. Ini adalah sebuah cita-cita saya dulu itu. Cita-cita. Jadi dari mulai berat badan 51 wes elek banget lah. Pakai banget ya? Itu saya punya cita-cita, Mas. Cita-cita bagaimana badan ini bisa berubah agak atletis, agak bagus. Minimal mendekati Mas Deddy Corbuzier lah. Minimal ya. Minimal mendekati Mas Deddy Corbuzier. Udah sama lah. Ya udah sama dikit lah. Ya kan? Oke. Terus. Nah, di situ akhirnya saya harus berjuang. Transformasi itu dengan sebuah perjuangan. Untuk cita-cita tuh betul-betul sebuah perjuangan. Kita ikhtiar, kita upaya, kita disiplin hidup, disiplin waktu, disiplin gaya hidup. Tapi pola makan juga. Tapi kan usia itu kadang nggak bisa membohongi gitu loh. Usia berjalan. Buatku kita belajar, kita olahraga, kita ingin sehat. Itu tidak ada batasan kapan kita harus sehat dan harus sedini mungkin sebetulnya, dan tidak ada kata terlambat untuk saya gitu ya. Walaupun di usia saya mulai itu di usia 53 baru mulai betul-betul aktif pol di gym. Pemula lah ya. Pemula pakai banget, dan saya tidak punya seseorang yang secara khusus untuk mentrainer saya. Jadi saya tuh yang mentraining badan saya sendiri. Nah, bagaimana mentraining itu saya tuh menggunakan jiwa, menggunakan rasa ketika berlatih. Jadi memang otot mana yang mau saya bentuk itu yang saya rasakan. Kalau memang nggak kerasa berarti ya nggak kena di otot. Nggak kena di otot. Nah, dari tahun ke tahun itu saya pelajari, saya menyimpan dalam memori bagaimana sebuah melatih beban itu dengan sebaik mungkin. Ya terus terang aja dengan kita membuka internet, belajar di YouTube, itu adalah sekedar rekomendasi untuk pribadi. Rekomendasi. Nah, sehingga kita berlatih lebih giat. Jangan sampai kita jenuh, kita patah semangat, kita patah arang. Tapi kan kadang gini. Sekarang kan banyak ya tutorial YouTube cara latihan beban, latihan chest, shoulder, back ataupun leg itu. Di YouTube kan banyak tuh. Cuman kan mungkin kurang spesifik. Beda dengan ketika kita di trainer sendiri dengan orang lain. Beda. Cuman mungkin kita bisa mempelajari. Kita nggak pakai jasa trainer, tapi kita bisa lihat dari YouTube.
kita bisa atasi sendiri dengan cara yaitu tadi pakai perasaan, dengan rasa, dengan jiwa, dengan rasa. Mungkin itu bisa. Dan sudah terbukti hasilnya sampai sekarang, udah lihat sendiri hasilnya. Berarti memang kalau di dunia kepelatihan itu karena saya orang kepelatihan, berlatih itu atau kita melakukan aktivitas harus sadar. Sadar itu dalam arti sama kayak kita sekolah, apalagi kita guru, kita sekolah datang saja, masuk sekolah, duduk, wes gak ngrungokno apa-apa, pulang. Kita sadar, kita hidup gitu. Kita nggak dalam posisi mati atau pingsan, tapi kita nggak sadar, kita datang, pulang, kok nggak dapat apa-apa. Itu beda dengan orang yang sadar. Jadi kita berangkat ke sekolah, kita berangkat ke gym, kita berangkat punya tujuan. Itu sadar. Berarti kita merasakan apa yang kita lakukan itu benar-benar dikena di diri kita. Itu penting sebenarnya. Dan lebih penting lagi Mas Dedi, kita berangkat ke gym itu harus betul-betul nama itu niat ya. Berarti persiapan untuk kita fresh di rumah, atau kita sudah breakfast dahulu, makan pola makan yang bagus dahulu, sudah cukup, baru kita pergi ke gym dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan porsi latihan yang bagus juga, yang betul juga, yang benar juga. Ini akan membuahkan sesuatu yang berarti sekali untuk sel-sel tubuh kita. Akhirnya bisa menunda sebuah penuaan pada kulit, penuaan pada usia, wajah kita jadi lebih fresh, hidup lebih enjoy, lebih enak. Nah, itu sebetulnya. Banyak sebenarnya manfaatnya. Banyak. Karena emang kendalanya tuh kadang-kadang orang-orang anak muda yang baru pertama ikut gym, kurang motivasinya, dia tuh patah, berhenti di jalan, atau ketika sedang berlatih dia tuh bilang semangat. Nah, ini berarti kan ada bara semangat di dada ini yang mati. Nah, ketika dia tuh sudah off, mau ngangkat lagi sudah tidak bisa. Karena di benak pikiran mindsetnya dia tuh dia punya cita-cita. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita modalnya adalah semangat. Untuk apa? Untuk meraih sebuah cita-cita yang ada di benak kita semua. Nah, ini yang ditanamkan itu. Nah, mungkin teman-teman olahraga itu kadang-kadang sekedar ikut-ikutan, sekedar untuk ya selfie-selfian, dan mereka berangkat tidak punya cita-cita. Nah, saya ketika mau berangkat sudah mengantongi cita-cita dalam otak saya dan hati saya. Nanti latihan apa? Pengen apa? Tujuannya karena transformasi tadi itu. Nah, tanpa kita punya bakat cita-cita, nanti kita sudah belum selesai berlatih, udah down dulu, kehabisan energi. Karena setiap kita berlatih harus punya materi dihabiskan gitu. Jadi kan itu Pak Indra bisa berapa kali seminggu atau mungkin sehari? Soalnya dulu tuh saya waktu pertama-tama awal nge-gym itu, saya kan dulu sore aja nge-gym tuh sore aja, karena mungkin ngisi kekosongan, karena mungkin saya belum dipanggil kerja lagi. Saya ngisinya nge-gym itu sore saja. Pada suatu ketika saya kok pengen latihan pagi saya. Ketemu beliau pagi. Sore ketemu beliau lagi. Berarti kita berdua itu sering banget kelas pagi dan kelas sore itu ikut semua. Berarti makanya sekarang kalau misalkan Pak Indra pagi nggak ada atau saya pagi nggak ada, ketemu sore, nanti yang kelas pagi yang biasanya ketemu di pagi, kata latihan di, padahal kita latihan sore. Kalau sebenarnya juga gitu, kita sering latihan pagi, sore mungkin kita sibuk dan lain-lain, jarang latihan sore. Yang orang-orang yang kelas sore itu, sesi sore itu kadang, kata latihan di pro, biasanya gitu, karena kita ikut pagi. Tapi Pak Indra saya sering tanya itu, beliau pagi sore, gak ada liburnya? Ada sih libur ada hari apa? Ada libur, nggak tentu. Jadi begini, patokannya apa tuh? Patokan saya berlatih, mungkin ini saya golongkan, saya tuh berlatih 10 ekstrim. Ekstrim. Jadi saya tuh betul mania untuk olahraga. Pagi jam 7 saya udah berangkat nge-gym ke Watanabe. Oke. Atau saja fitnessnya di Watanabe ya. Watanabe mantap. Ya. Nah, di situ saya olahraga paling enggak bisa 2 jam lah. 2 jam. Nah, 2 jam itu minimal ya? 2 jam ya udah maksimal lah, minimal ya. Nah, dari situ kita pulang istirahat, otot sudah fresh. Sore atau malam
ingin berangkat lagi. Tapi beda materi Mas. Jadi di materi. Jadi mungkin kalau pagi saya melatih deltoid sini ya, deltoid sini. Shoulder. Mungkin pada deltoid shoulder ini saya malam harinya saya berlatih untuk chest, dada. Ya. Dengan berubah pada posisi otot yang kita latih. Biar yang habis dilatih pagi biar fresh dulu. Ya. Tapi ada istirahatnya, ada freshnya. Kita biar istirahat mungkin saya ingin istirahat 1 hari. Enggak apa-apa, malah bagus. Bukan tiap hari, jelek malah. Jelek. Tidur itu bagus tapi nggak boleh berlebihan tidurnya. Mas Diki pernah merasakan satu materi dengan saya latih ya? Belum? Sudah tuh. Sudah sekali ya? Shoulder waktu itu ya. Nah yang sudah banyak merasakan itu Mas Rokim sekarang. Mas Rokim itu Mas Rokim? Mas Rokim itu sudah sering saya pegang, sudah ada 5 kali ini mungkin saya pegang, saya latih itu. Dia tuh sudah merasakan betapa sambatnya. Maaf, betapa sambatnya beliau. Beliau betapa sambat. Tapi yang penting bukan saya tuh nyiksa, bukan yang nyiksa. Membuat dia tuh capek membuat tersiksa. Dia tuh sakit enggak. Tapi saya tanamkan ini untuk melatih otot jenengan Mas Rokim supaya apa? Supaya jenengan bisa transformer apa yang Anda inginkan. Terus coba menu saya dirasakan ketika saya latih materinya ini. Ini beliau sudah merasakan 5 kali. Beda sekali dengan dia berlatih sendirian tanpa ada trenernya. Saya tahu Mas Rokim itu latihannya. Mas Rokim saya tahu lah. Beliau udah merasakan ini. Jadi saya juga melatih tuh memberi sentuhan hati dan jiwa. Bahwa berlatih itu janganlah hanya sekedar menggunakan otot, namun libatkanlah perasaan. Jadi di sini keterlibatan kejiwaan sangat penting. Buat saya itu diperlukan untuk membangun sel yang mati jadi hidup, jadi on. Nah disitulah mindsetnya kita tuh secara psikologis terbuka, terbangun. Jadi hidup itu sangat berarti sebetulnya. Kalau kita bisa menikmati dan merasakan. Sangat berarti. Karena disitulah nanti kita bisa merasakan hidup yang betul-betul hakiki, nikmat. Nah ini. Jadi berangkat gym bukan sebuah siksaan nantinya, tapi sebuah kenikmatan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita masih bisa melakukan aktivitas itu. Dan lagi hidup itu lebih bisa berarti dan bermanfaat untuk orang lain. Itu. Jadi uniknya di Watanabe itu, kita datang itu bagi pemula kita datang ke Watanabe itu di Bojonegoro. Kalau Fitness Watanabe di depan Puskesmas Ngumpak Dalem, punyanya Om Ken sampai gak nonton video ki awas. Tak promosi nombi Pak Indra loh. Ciwit Mas Ken Watanabe. Jadi di sana itu kita bener-bener rasa kekeluargaannya itu kental banget. Erat banget. Nggak peduli dia orang baru, nggak peduli dia pekerjaannya apa, backgroundnya apa, kalian datang ke sana naik apa, itu bener-bener kita nggak ngelihat itu yang saya rasakan dulu di awal. Dan entengan, kalau bahasa Jawa niku entengan, bahasa Indonesianya mungkin ringan tangan. Kita itu nggak pilih-pilih mana yang kita bantu. Yo memang sih ilmu itu mahal, tapi bisa jadi murah kalau kita bagikan. Betul. Bermanfaat. Nggak banyak lah ya. Tapi juga yang dilatih juga nggak boleh manja-manja juga. Karena kita bukan profesional trainer atau yang dibayar untuk 1 kali program, bukan. Kita membantu semampunya, semaksimal mungkin. Dan ketika ada yang bantu ya kita juga harus itu tadi merasakan, dan kita harus berpikir ini gunanya buat ini gunanya buat ini. Di Watanabe itu bisa seperti itu. Dan itu jarang saya temui di tempat gym yang lain. Selama kita mau bertanya, akan diberikan sebuah solusi. Enjoy banget. Info dari Fitness Ken Watanabe Mas. Ini akan ada saunanya juga nih. Ini ditunggu-tunggu oleh warga Bojonegoro. Ada saunanya nanti nih. Nah, jadi mau ada saunanya? Ada saunanya. Salah satu tempat gym yang ada saunanya di Bojonegoro ya cuma hanya Watanabe. Ada saunanya. Aku bilang ini biar gratis kan gymnya.
Bisa aja lu. Mari silakan apa? Jadi memang 1 minggu itu bisa latihan tiap hari. Bisa tiap hari. Libur kalau emang Badan capek. memang Otot kita istirahat. otot kita istirahat. Terus itu alamiah ya. Cara alami. Nggak terjadwal. Karena saya kalau dibilang sama beliau itu, Mas, selama badan itu masih enak dipakai untuk latihan, hajar, bebannya habiskan gitu. Maksudnya ya itu, memang itu juga itu yang saya rasakan. Saya mungkin baru dihitung anak baru di dunia gym lah. Saya itu anak baru di dunia. Tapi saya juga sudah bisa merasakan nikmatnya, bedanya ketika kita nggak latihan. Saya jadi beda banget. Saya dulu memang juga saya dulu kan juga atlet juga. Latihan beban, karena porsinya beban latihan atlet dengan orang yang untuk membentuk tubuh itu beda. Kalau atlet mungkin dia cuma ngisi ototnya saja, nggak perlu bentuk badan biar lebih bagus. Mungkin kita cuma isi bedanya. Dan saya juga orang baru, jadi saya harus banyak belajar. Meskipun saya kuliah juga ada loh. Kuliah itu ada pengembangan fitness juga ada. Makanya saya suka banget kenapa saya ketika saya latihan itu Pak Indra, saya rekam atau saya foto, kemudian saya upload. Biar saya dapat respon. Betul. Karena apa yang saya lakukan positifnya ada. Karena pasti orang tuh melihat gerakannya masih salah. Itu evaluasi buat saya sendiri, bukan pencitraan itu nomor 2. Setelah saya memang pengen dapat feedbacknya. Iya. Masukan. Ada Pak dosen, Pak tutor yang suka banget. Pak tutor itu salah satu dosen juga kepelatihan saya, yang juga salah satu motivasi saya kenapa saya harus nge-gym. Saya pengen banget ngalahin badannya Pak tutor. Asik. Tunggu ya, Pak tutor tunggu. Cita-cita saya dulu Pak. Itu beliau pasti komen. Iya. Gerakannya salah itu Mas, masih salah itu Mas, itu masih kurang gini. Itu kan masukan positif buat saya. Dan itu positif. Saya juga nggak suka tanya ketika ada beberapa materi yang saya nggak paham, itu saya tanyakan. Maksudnya itu kombinasi protein itu gimana hitungannya? Kita belajar itu tidak perlu sungkan, betul. Kita juga perlu masukan dan saran. Nah, inilah keterbukaan hati kita juga diperlukan. Betul. Untuk menerima saran. Positif thinkingnya harus begitu. Jangan mentang-mentang kita ini akademisi olahraga, apalagi akademisi pelatihan yang dalam tanda kutip sudah expert. Enggak, kita masih ilmu kines itu bisa tiap detik itu berkembang. Betul. Dinamika. Setiap detiknya bisa berubah. Bisa banget berubah. Makanya kita harus membuka diri untuk bertanya, nggak mikir itu lebih tua atau lebih muda daripada kita. Karena ilmu itu bermacam-macam ya, bisa berkembang. Ya itu kenapa saya suka banget upload itu ya, karena memang saya pengen dapat feedback. Oke. Kita lanjutkan lagi mana? Tadi sebenarnya udah selesai. Cuman ternyata dilanjut kameranya lagi bermasalah. Maklum, pemula. Oke, lanjut Pak Indra. Yuk, monggo. Pola latihan yang bagus dan benar di tempat gym itu seperti apa sih? Jadi untuk kita yang sedikit pemula atau kita sedikit awam, yang baik, yang cepat, biasanya kan orang sekarang kan mintanya cepat, ya. Instan. Padahal itu nggak bisa. Harus berproses. Instan. Pola latihan itu yang baik yang benar adalah satu, menyiapkan dulu secara fisik dan psikologis. Badan sudah siap, tidak sakit, psikologisnya ditoto, kita mau berangkat olahraga dengan baik dan sehat itu bagaimana? Dengan perasaan yang lapang dada dulu, enak, ya toh, bersih, bersyukur dulu. Nah, dengan bersyukur kita bisa menjalani dengan lebih lapang dada, betul ini. Nah, disitulah tipsnya agar kita bahagia menjalani hidup, Mas. Nah, disitulah baru kita mengolah sumber daya manusia kita, fisik. Mungkin fisik, kita kegiatan di gym bagaimana fisiknya. Kita ada sebuah materi, mungkin bisa materi superset itu dari beban ringan, naik lebih sedikit, kemudian lebih berat sampai beban maksimal. Maksimal biasanya kita angkat hanya cukup 4 kali. Kita ulangi 2 kali atau 3 kali. Jadi pemula. Superset itu berarti
dari beban yang ringan Dari beban yang ringan menuju medium, medium setengah, sampai kemudian baru yang terberat. sampai beban maksimal, sampai Ya. limit jadi sampai. Jadi sesi untuk restnya istirahat bisa 1 menit setengah untuk pemula itu atau 2 menit lah, biar ototnya tuh terlatih dahulu. Oke. Kalau restnya sesinya istirahat itu terlalu pendek 30 detik, over capek mas, sangat capek sekali. Itu untuk sudah mungkin 2-3 tahun berlatih baru bisa main supersetnya tuh betul-betul pakai timing yang tepat. Untuk pemula biasa aja dulu gitu, untuk mengkontraksi ototnya supaya terlatih dahulu. Pokoknya kalau udah nyaman baru nggak apa-apa. Ya. Baru mulai set kedua, ketiga. Betul. Mungkin setengah tahun, 6 bulan kita baru coba materi drop set. Dari Ada beban ringan, berarti ada superset, ada drop set. ada drop set. Drop set itu apa? Drop set itu dari beban berat, pol, Pol, kita ngangkat baru 2 atau 3 atau 4 kali, kita istirahat. Kemudian langsung kita kurangi beban itu sampai terengah, sampai yang teringan apapun. Dikurangi sampai habis. setnya Setnya bisa perulangan tanpa perulangan. Jadi 1 kali angkatan ini 4 kali. Lepas kita kurangi 1. langsung sekuatnya, Kurangi lagi, angkat lagi, kurangi gitu drop set. Sampai misalkan kita bench press mungkin kita 10 kilo. Betul. Habis itu kita kurangi 7,5. Habis itu kurangi jadi 5. Habis itu 2. Itu tinggal sticknya. Pengurangan dari 2,5 kilo, 2,5 kilo. Itu tanpa ada rest istirahat Mas Edi. Karena drop set. Oh, kalau yang drop set nggak ada rest. Nggak ada restnya. Itu mungkin sudah 6 bulan atau 1 tahun untuk melatih kekuatan otot bisa menggunakan materi drop set. Terus Untuk pemula ya jangan. pemula ojo sih. Jangan. Wah, capek sekali. Ya biasa-biasa aja lah. Bisa cuma sekali latihan sih wis wegah. Wegah karena sakit ototnya. Ototnya sakit. Sakit, betul. Jadi terus kemarin saya sempat latihan sama Pak Indra itu Latihan apa ya kemarin? shoulder itu Shoulder bebannya dikocok. Jadi mulai dari rendah, kemudian medium berat, kemudian berat langsung ringan didropkan lagi. Ya, itu bermaksud untuk mempertebal otot. Jadi mempertebal otot, meninggikan, membukitkan. Nah, contohnya begini, ini ditinggikan, diataskan. Kita kocok itu supaya ini tricepsnya semakin membukit, melentuk, melembung. Nah, itu melembung. Ini melembung. Jadi baik shoulder maupun tricep bisa dengan beban ringan itu dari berat kita kocok yang dengan beban ringan itu maksudnya untuk memadatkan kontraksi ototnya. Berarti masih ada sisa-sisa kontraksi yang harus kita lakukan. Iya. Kemudian kita harus menegangkan otot. Berarti setelah latihan kita harus tegangkan dulu. Ini untuk mengkontraksikan supaya terlatih. Karena di dunia atlet kita paling enggak harus mengetahui bahwa bagaimana pose. Nah, pose itu untuk ketegangan otot supaya terlatih. Dengan terlatih otomatis kan lebih kencang ototnya. Karena tujuannya kita tuh berlatih di gym itu untuk otot supaya lebih kencang. Iya, kencang. Sehingga pori-pori atau otot ini tidak kendor. Ya, walaupun usia tua, penundaannya kulit, sel-sel yang mati jadi hidup itu semakin bisa kelihatan udah kencang. Hidup panjang dan sehat. Banyak duit dong. Banyak duit penting. Sehat. Nggak, tapi yang penting utama sehat. Betul. Banyak Uang bisa kita cari. Betul, banyak uang nggak sehat percuma. Nggak bisa ngerasa, nggak bisa ngerasa. Yang penting justru alhamdulillah itu bersyukur badannya sehat, kita bisa cari duit. Betul. Nah, Kalau pikiran positif. Kalau kita sudah latihan berat, Ya. kemudian pola makan. Karena dulu saya sempat diajari sama Pak Indra itu sedikit tuh ayam. Pak Indra dulu sempet bahkan saking ekstrimnya beliau tuh ayam 1 ekor itu habis satu kali dengan cara dipanggang Mas. Panggang, dan itu dipanggang loh, bukan digoreng. Bukan dibikin rica-rica, tapi dipanggang. Saya nyoba 1 minggu cuman dada aja, itu dikukus. Hari kedua itu sudah unek-unek kan? Bukan unek-unek, kalau unek-unek masih bisa diakali, tapi kok capek itu. Hamnya tuh sudah capek. Tulang gigi tuh capek. Besok makan lagi tuh kayak rasanya selera sudah selera. Nah, itu gimana tuh?
mengakalinya tuh? Untuk kita triknya sih makan itu banyak cara sebetulnya. Karena kan diet itu pasti yang pertama pasti mahal. Yang kedua nggak enak. Nggak enak. Nah itu biar kita tuh, apalagi kita makan misalnya dengan nafsu makan, Betul. dengan selera kan harus kita jaga itu. Triknya gimana? Triknya kita harus menumbuhkan selera makan sih triknya. Menumbuhkan selera makan. Dengan cara? Dengan cara kita mungkin mengolah menunya. Contoh, kita pakai ayam itu kita kukus, kita kasih bumbu ayam panggang aja. Jangan lagaran utuh dikukus toh. Untuk menumbuhkan selera, nggak apa-apa kita pakai bumbu. Kasih bumbu lah. Iya. Kalau nggak pakai nasi malah bagus. Per satu ayam panggang katakanlah 35 atau 40 ribu. Silakan dipanggang, kasih bumbu, makan. Itu kalau betah. Kalau tidak betah, kita terpaksa mengolah lagi dalam bentuk yang lain. Mungkin kita blender mampu nggak? Oh, nggak mampu. Nanti kita soalnya di blender tuh jadinya lebur, kita tinggal minum. Nggak usah gigit-gigit, nggak sakit pahamnya. Tapi kalau dipikir-pikir Enak ya? Enak. Ya karena enak. Ya, kalau gitu kita bisa lagi tambah menu lagi, bukan ayam, telur. Telurnya paling bagus ayam kampung Mas Jadi. Ayam kampung katakanlah pagi 3 atau siang 3, jadi 6. Ayam kampung kan kecil, murah. Kita rebus saja, kita rebus. Sarapan pakai telur, minum susu, itu lebih bagus. Bukan tiap hari lah, katakanlah 2 hari sekali atau seminggu 2 kali. Untuk porsi ya, ringan-ringan kan. Ongkosnya juga tidak terlalu mahal kalau apalagi mahasiswa. Mahasiswa tuh minimal. minimal itu. Jadi itu telur sama apa sama ayam. Bisa. Kalau punya uang lagi kentang direbus. Kita menghindari nasi, kita rebus. Atau lebih mudah lagi beli gado-gado. Gado-gado itu ada bumbunya kan? Saya sering gado-gado. Nah, gado-gado beli 7.000, 8.000, bawa ke rumah. Bawa ke rumah sudah siap telur rebus 2 atau 3. Telurnya itu nambahnya telur sendiri. Nah, itu ada triknya tadi. Saya katakan triknya di situ. Ya kan? Untuk mengurangi bosan. Tapi kan kadang gini, kita aktivitas olahraga berlebihan atau banyak aktivitas olahraganya. Betul. Cepet luwe. Lapar ya? Mudah lapar. Jadi kan kalau sudah aktivitas olahraganya banyak, otomatis kan nafsu makan pasti bertambah. Dan itu tadi harus banyak referensi agar kita nggak salah makan. Makanan itu nggak ada yang nggak baik. Baik semua. Cuman kita pilih-pilih. Kita pilih. Dengan kebutuhan apa yang kita. Nah, mungkin sayur yang bersantan. Nah, sebaiknya untuk orang yang hobi nge-gym, olahraga, santannya dikurangi, tapi kita makan dalamnya, lauknya. Nah, lauknya. Yang penting ada rasanya. Itu penting. Ya, bersantan dikurangi. Oke. Terus istirahat. Fresh untuk istirahat harus. Kalau orang 8 jam dalam 1 hari, kita bisa ngambil siang tidur 1 jam atau 1,5 jam, silakan siangnya supaya malam hari juga enak. Dan jangan begadang. Nanti maksimal jam 10 lah. Karena pola hidup itu harus digunakan. Karena kita sudah masuk gym bertujuan untuk mencapai cita-cita, transformasi tadi. Ya, transformasi tadi. Gunakan itu, disiplin waktunya. Udah istirahat. Terus gini. Sekarang kan banyak banget macam-macam aktivitas olahraga di luar. Terus saya mau tanya ke Pak Indra itu kenapa kita harus datang ke gym dibandingkan kita melakukan aktivitas olahraga yang lain? Menurut Pak Indra, kenapa? Pertama sih kalau kita datang ke gym dahulu, kita datang dulu di fitness Watanabe. Nah ini fitness yang paling mumpuni di Bojonegoro, Mas. Ada saunanya, tadi kita sudah sebutkan. Ada saunanya untuk fitness Ken Watanabe ini akan launching dalam bulan-bulan ke depan. Bulan depan. Nah sekarang kita ngomongin tadi, kenapa kita harus datang ke gym? Ini buat saya pribadi lebih bisa mengoptimalkan kalau kita untuk membentuk otot. Ini adalah untuk pembentukan otot, Mas. Kita nggak bilang olahraga yang lain tuh jelek. Bukan. Cuman kita lebih spesifiknya
mungkin untuk membentuk Pembentukan otot. otot. Lebih spesifiknya di situ. Kenceng, padat, Padat. berisi, singsek. Nah ini, karena untuk transformasi ke sana kita harus melatih dengan beban. Beban. Baik pakai manual, mau pakai Mesin. atau sling. Sling. Nah itu kita datang ke gym itu lebih optimal lah, lebih pas, lebih tepat. Lebih tepat. Bukan hanya kardio yang hilang, Bukan hanya kardio yang hilang, Ya. tapi juga kepadatan otot itu kepada tampak. Jadi memang saya pun Tuh, juga lihat. Oh. Tuh, ya kan? Tampak kan? kita kok nggak ada ya? Ya, masa belum ada? Belum. Belum. Mas belum ada. kurang kelas latihannya kurang Bukan keras saja, mungkin kurang ekstrim. kurang ekstrim. Kurang Oh ekstrim. itu tadi. Saya baru dapat ilmu Nah, ekstrimnya di harus sini. ekstrim. Harus di sini. Jadi memang saya juga kenapa harus memilih gym. Yang pertama basicnya memang saya Cocok tuh ya. Cocok ya. karena yang basicnya itu saya tuh malas disuruh lari. Ini saya tanya dulu, cocoknya Mas Dedi itu kalau berlatih di gym tuh gym apa sih? Watanabe. Watanabe mantap. Alatnya bagus. Alatnya bagus, orangnya juga enak-enak. Orangnya juga enak. Komunitasnya Komunitas juga juga kuat banget. Bagus. Kuat banget. Kita saling support. Jadi memang itu rasa kekeluarganya juga lekat. lengkap. Ya. Terus jangan takut bagi pemula, ibu bahkan yang penting itu ibu-ibu. Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, adik-adik yang sekolah itu jangan takut untuk membentuk otot di gym karena nggak semua orang Gym yang datang itu? ke gym itu bisa bentuk ototnya harus seperti Pak Indra atau saya atau yang lain harus seperti atlet bodybuilding nggak. Ya, Tapi bisa saja misalkan karena kita bilang lebih spesifik. Lebih spesifik. Betul. Misalkan Ya. kalau yang cewek-cewek ibu-ibu itu biasanya kan yang bermasalah kan di tricepnya atau di perutnya atau mungkin di kakinya, di pahanya. Itu kita bisa lebih spesifik untuk melatih otot-otot itu dengan catatan pola latihan dan beban latihan yang benar. Berarti jangan takut datang ke gym. Wah, biasanya kan gini Pak Indra, kalau orang-orang tuh saya ngajak orang-orang itu biasanya gini. Aku mau neng tempat gym mah. Kok awakku nganu Ya. growth berotot gitu. Enggak, kita enggak gitu. Makanya kalian datang ke Watanabe di sana latihan pemula, banyak di sana pemula. Akan diberikan saran, tip triknya asal kalian mau tanya. Dan asalkan tahu juga di Watanabe itu kelas pagi jam 9 sampai jam 1 itu full ibu-ibu. Iya. Full ibu-ibu. Full ibu-ibu. Bahkan kita yang laki-laki itu sampai nggak kebagian alat gara-gara full. Ada 10 sampai 15. Seneng. Ya, Kita seneng. kita bantu mereka untuk mewujudkan impian mereka, yaitu tadi yang Pak Indra bilang bahwa kita datang ke gym, ke tempat apapun itu kita harus punya niat dan tujuan yang positif. Jangan malu bertanya, pasti ada jalannya. Banyak manfaat di gym. Itu. Terakhir, Ya. pesan-pesan. Kalau tadi kan pesan-pesan udah pemula lah, sekarang gini aja lah. Pesan-pesan buat saya. Pesan buat saya. Oke. Umum. Oh, Enggak apa-apa. ini Biar saya tuh pesenku nih Mas Dedi, sing serius. Nah, apapun itu. sing serius disiplin untuk berlatih. Jangan khawatir. Usia tidak menghalangi. Saya tidak menghalangi. Tadi sudah saya omongkan, saya tuh berlatih pada usia 53. 53. 53. Jadi tidak ada batasan usia kapan kita berlatih yang terbaik. Jadi tidak ada batasan seperti itu. Tapi kita adalah semangat yang nomor satu. Bara api untuk transformasi. Lapangkan dada, bersyukur alhamdulillah, hidup dengan gembira. Ikhtiar, pastilah kita akan memetik buah dari perjalanan kita nanti. Nah, Iya. semangat Mas Dedi yang serius. Nah, itu. Saya mau jadi YouTuber pemula. Jadi orang pertama. Serius. Orang pertama yang saya wawancari Pak Indra, karena memang seperti apa yang saya bilang dari tadi awal, uniknya tuh apa? Di usia, mungkin kok di luar negeri banyak ya. Di luar negeri tuh banyak orang yang Banyak, sudah lansia olahraga ekstrim tuh banyak, tapi di Indonesia tuh jarang banget orang Indonesia. Apakah saya multi talenta? Multi talenta? Ya juga. Jadi itu loh, passion itu nggak terpaut dengan usia. Nggak terpaut dengan usia. Asal Nggak terbatas. kita punya niat transformasi dan kita niat positif yang bagus, ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Jadi teman-teman Semangat juangnya juga semangat harus. juangnya ditumbuhkan. Bukan. Pikiran positif Betul. ditanamkan Betul. sehingga ion-ion yang mati jadi hidup lagi, Mas.
pasti jujur Oke, aja. pasti. Makanya itu. Jadi teman-teman yang mau memulai gym jangan takut, atau aktivitas olahraga jangan khawatir. Mungkin dimanapun tempat kita bisa latihan. Bisa latihan. Ya kan? Apalagi saya tuh kalau pulang ke Bojonegoro sekarang, kalau dulu Pak Indra saya pulang ke Bojonegoro kalau nggak makan nasi pecel pasar sama mie ayam yang ada di Ledo itu gede soto Ya. itu, saya rasanya nggak pulang ke Bojonegoro. Tapi kalau sekarang itu 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir itu kalau saya pulang ke Bojonegoro, kalau nggak ke Watanabe Kalau udah ke fitness, ke fitness, itu rasanya nggak pulang ke Bojonegoro. belum klop, Belum klop, belum lengkap. meskipun nyaman pulang di Bojonegoro karena saya kecil dan besar di sini. Tapi kalau saya nggak ke Watanabe, belum latihan fitness, belum ketemu orang-orang, saudara-saudara yang ada di sana, itu rasanya nggak Belum lengkap, terasa pulang. belum terasa pulang. Oleh-olehnya karena emang oleh-oleh dari Fitness fitness Watanabe itu. banyak banget ilmunya. Jadi monggo join, nggak apa-apa. Sekalian promosi ke Watanabe. Ya, jadi itu cukup hari ini dengan saya Pak Indra. Pak Indra, makasih. Terima kasih juga Dulu. Mas. Makasih, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Amin. taala. Tidak kekurangan satu apapun, sudah Amin. sehat, bugar, semoga juga banyak rezekinya. Amin. Semoga juga banyak rezekinya. Sampai di sini. Sampai di sini, nah, banyak sebenarnya yang mau saya ulik di Pak Indra selain olahraga. Mungkin di video-video selanjutnya. Oke. Karena beliau ini multi talenta. Talinya banyak. Nanti kita di Talinya video-video banyak. selanjutnya. Oke, Oke, ya, terima video kasih. lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.